Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Sukma Wijaya Hikmah di channel YouTube kami pada Sukma Wijaya Hikmah. Nah, video kali ini kita masih bersama dengan Mbak Lala ya. Iya. Nah, gini dong, mendingan lah. Kalau tadi kekurangan bahan bapaknya. Iya, ambil masuk angin. Iya, bajunya kekurangan bahan. Kali ini mendingan lah ya. Oke. Semoga tidak banyak hujatan. Tapi kalau baju yang tadi sama baju ini lebih mahal yang tadi. Lupa harganya. Oh, kalau beli nggak pernah lihat harga ya? Kayaknya sih murahan ini. Soalnya ini belinya pas lagi diskon. Oh gitu. Padahal ini bahan lebih banyak ya. Ki, jadi Jumatan gak Ki? Ya, jadilah, ayolah. Ayo Ki. Ayo Ki. Ntar ya. Itu apaan Ki? Kok wanginya enak banget sih? Ini minyak kasturi. Oh. Ini minyak Arab ibadah. Nah, minyak kasturi ini minyak yang paling disukai Rasulullah dari hadis riwayat Muslim. Nah, ini minyak ini juga non alkohol dan insya Allah halal dan juga kualitasnya bagus nih. Nah, Saya minta dong Ki. beli dong, nih belinya di sini nih. Mana tuh, Ki? Nih ya. Nih ada di Bukalapak, di Shopee ya, di Tokopedia nih. Ketik aja minyak Arab ibadah nih tuh, banyak tuh Banyak pilihannya. juga ya Ki ya. Iya. Oke, lanjut. Jadi ceritanya tadi Mbak Lala ini pernah dipelakorin, berarti kita kata-katanya. Dipelakorin gimana ceritanya? Pacarnya Mbak Lala ini pernah mau direbut sama kuntilanak. Iya, emang tuh setan tuh. Jadi pelakor tuh bukan hanya manusia aja ya, setan juga bisa dipelakor ya. Iya. Hah? Jadi gimana tuh kata-katanya? Pelakor, kuntilanak pelakor merebut suami panjangan. Kuntilanak pelakor merebut suami Lala gitu ya. Iya, pacar Lala gitu. Iya. Jadi kayak saingan aku tuh nggak cuma manusia realnya, demit juga. Demit juga ya, jadi Iya. saingan ya. Heeh. Aduh. Kan kalau orang enak nih tinggal jambak-jambakan, nampol kan. Kalau ini demit gimana lawannya? Lo nampol juga dia kan tembus. Oh iya kan aku ada saringan. Nggak kamehameha. Oh iya. Oh, nggak kamehameha. Oke, jadi ceritanya gimana sih kok bisa-bisanya pacar ente diserebut sama pelakor kuntilanak itu gimana itu? Jadi pas Ini apa ya? anti mainstream ini. Tahu Out tuh of the box ini. ceritanya sih gini, awalnya aku tuh ngontrak kan di daerah Tangerang sama dia tuh. Nah, pas lihat-lihat kontrakan awalnya tuh kaget bareng-barengan. Aku langsung ke daerah dapur, dia nongol, aku nongol. Hah, gitu kan. Astagfirullahaladzim, kaget. Ini mukanya jelek banget sih. Aku nggak tahu di situ tuh kayak ada tuh kan, mohon maaf nih, bentar. Ngeblank Ki, ngeblank. Panas langsung. Ayang, panas. Nyala AC udah nyala. Bukan AC. Ngeblank. Ayang gimana ini? Emang dia ke sini? Bukan kan nyerupain doang kan? Ini minum dulu. Nah, ini juga belum gue setel lagi. Ntar ya guys, ini tetap on cam kan? Iya, gue setel dulu buat backupan sound. Minum dulu. Baca auzubillahi minasyaitonirrajim. Siapa ini? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa ini? Kita mau ngobrol sama Lalanya. Boleh nggak? Ya udah keluar ya. Oh, bilang aja ini rumahnya Ki Sukma gitu. Sukma Wijaya Al Hikmah gitu.
paling juga bentuk-bentuk di depan tuh. Nah, nggak mau pergi dia. Iya, narsis juga ya. Setan zaman sekarang banyak narsis juga. Dah, Mbak. Panas. Minum dulu. Kasih air putih dong. Nih. Ayang tiupin ayang. Ya, Ayang. Ayang tiupin. Ayang, ini main HP aja nih, main Mobile Legend ini. Malah main Mobile Legend ceweknya. Nggak usah takut. Ini bukan dia menyerupai karena di sini emang sosoknya tuh ngedenger ini ya, kayak tahu nih lagi nyeritain siapa, jadi kayak mau nyerupain datang. Dari tadi hampir ke distract sih. Maka tadi aku sempat ngomong sama Kak Putri, Kak Putri aku ini nggak ya takut ke connect gitu, karena udah diwanti-wanti tuh ada inian. Cuman tadi kakek mau ngomong sih, tadi mau ngomong cuman di batin bilang mau nyampein ke Koko titip katanya. Titip gimana maksudnya? Kayak mungkin nambah silaturahmi, nambah saudara. Nambah saudara gitu. Boleh. Kalau nambah istri nggak boleh. Enggak. Iya. Astagfirullahaladzim. Istri gua nggak ngasih. Lagian juga udah punya pacar noh. Enggak kan, mungkin kalau di ininya aku nggak tahu ya. Sama-sama silaturahmi ini intinya berteman, silaturahmi kalau ada apa-apa kesini aja gitu. Maksudnya. Bisa ngasih masukan. Bisa ngejalin apa kali ya. Aku juga jadi pengen minum. Panas. Masih panas. Kenapa taruh sini apa gimana? Masih panas. AC udah 2 ini hot. satu petak. Tapi kan lampunya banyak. Oh iya. Lampunya banyak Bambang. Kenapa sih Kaput? Aku istrinya Bambang. Tapi bawaannya kesel ya? Serius? Raut mukanya beda. Nggak, dia lapar nih. Enggak serius deh. Putri. Iya, lapar ya dia tuh. Dari muka Kaput beda banget. Jadi kita lanjut. Oke, lanjut. Jadi ceritanya bisa-bisanya tadi sampai mana ya? Oh ya, tadi sampai ini ke dapur. Ke dapur kan? Ke dapur. Terus ya udah itu ngelihat ada sosok si Kunti. Akhirnya sempat ada penyerangan sih. Pokoknya pas udah beberapa hari kita nempatin di situ, ada penyerangan ya dari dia bahwa dia tuh nggak mau tempat ini ditempatin, nggak mau. Nah terus sempat lalanya tuh kayak dibikin sakit, kayak entah dia tuh nyerang secara gaib sampai Niki pasangan aku kemasukan leluhur. Kerasukan. Ya tapi kerasukan bukan Kunti itu, kayak leluhur ente itu yang masuknya. Jadi kayak Niki tuh ngelihat Lala tumbang, di situ pertama kalinya dia kemasukan leluhur, dan dia tuh percaya kalau Lala tuh ada yang jagain, kata dia. Terus dari situ langsung kita panggil lah ibu kontrakan, terus kita omongin nih. Ternyata dari situ ibu kontrakan ngaku bahwa di situ pernah ada yang pakai untuk pesugihan gitu dah. Dulu yang penyewa tempat itu dulunya masih saudaranya juga katanya. Oh berarti saudaranya dulu yang pakai itu. Iya. Habis itu karena dia mau nyewain ke ente, dia saudaranya di Depak gitu. Pas karena kita katanya jelek banget di Depak, maksudnya keluar gitu, dipindahin gitu udah pindah nggak di situ. Udah tuh dari situ langsung kita semua kirim doa kan, doa. Dia tenang dan dia tinggal di situ pun bilang mau jadi teman kita untuk jadi ngejagain. Cuman entah kenapa beriring jalannya waktu kok kayak si Kunti itu menceritakan lah dulunya dia seperti apa. Si Koko juga tahu dulunya dia kayak gimana, sampai si Koko tuh kayak mau kesel, mau marah, lebih care ke si Kunti itu. Curhat ya. Iya. Curhat. Hati-hati loh, biasanya dari curhat itu lambat laun jadi cinta. Iya. Biasanya kan gitu-gitu pelakon, dari curhat awalnya teman curhat kan, lama-lama jadi ini pacaran terus. Nah dari situ langsung tuh kayak
aku sama Niki suka berantem, suka marah kayak kenapa sih kok dia lebih ngedengerin si setan ini gitu loh daripada aku sendiri. Terus bahkan dia mandi pun diintipin sama si sosok itu. Nggak ikutan? Enggak. Hah? Enggak. Lu diduluin dong sama dia berarti ya? Enggak sih, aku duluan sih. Oh. Nah, terus dari situ, aduh ya Allah, ini ke distract banget Ki. Jangan fokus ke sana, lu cerita aja, tapi jangan pikirannya jangan ke sana, jangan ke dia. Lu cerita aja, enjoy aja, jangan dipikirin. Aku nggak mikirin itu, cuman kayak mulut kayak nggak bisa ini lagi gitu loh, nggak bisa ngomong lagi. Nggak bisa cerita gitu. Iya. Baca aja, ya? Baca ta'awudz tadi 3 kali. Udah bacain ini semua. Ta'awudz 3 kali. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Terus hembus ke sana. Tahan napas baca ta'awudz ya. Lanjut ya. Ya terus. Nah, terus dari situ ini apa? Ya Allah, aku nggak bisa ngomong, mau nangis nih. Niki, kenapa sih Niki? Lu jangan main ML mulu lu. Enggak. Chattingan sama Kunti ya lu ya? Emang apa sih nggak boleh? Ayang, ini gimana? Aku mau nangis nih. Apa? Tenang aja. Nggak bisa ngomong. Kayak di batin aku kayak nggak. Kamu tahu emosi aku kayak gimana kalau ngomong gitu? Tahu nih, kayak mau nangis. Gak jelas. Nangisin aja udah. Karena emosi, hawanya emosi, panas gitu. Kalau keingat cerita ini. Mungkin karena keingat masa-masa itu kali ya. Ya keingat masa-masa itu. Jadi ini kondisinya lebih mengarah. Kalau menurut gue ya, menurut saya itu lebih mengarah pada psikologi sih. Nah, emosional psikologinya gitu. Mbak, sisu 1, 2? Mau 1 apa 2? Iya. Oh, ya berarti masuknya psikologi sih. Soalnya berantem hebatnya sampai kayak yang tadinya Niki nggak kasar sampai kasar. Mau lanjut? Oh iya, udah lanjut, boleh. Siap, kuat. Iya, insyaallah. Jadi yang kita pangkas aja ya. Jadi ceritanya sampai berantem. Nah, lalu akhirnya kan si Niki ini, Mas Niki ini si Kokoh ini kepincut. Akhirnya kalian bisa balikan lagi, maksudnya bisa sembuh lah, maksudnya terhindar dari si Neng Kunti itu gimana sih? Akhirnya penyelesaiannya gitu. Ada Om, dibantu sama Om. Jadi kayak pas udah ketahuan nih ujung-ujungnya ada embel-embel kayak begini, diusir, langsung dinetralin gitu. Dari situ sih udah alhamdulillah kayak nggak pernah ada berantem apa gitu. Tapi ada sisi baiknya sih dia. Kayak lagi tuh sempat ada tetangga nyamperin kan, kayak gedor-gedor apa sih pintu kontrakan gitu. Saya masih tidur, kaget kan, bangun nggak tahu tuh ibu-ibu ngoceh apaan, tiba-tiba dari ngomong suara langsung pelan, pas lihat mundur. Jadi kayak kayak gitu doang. Jadi dia kayak ngomong mundur iya, gitu ya. Jadi kayak suara yang tadi lagi nyabak tiba-tiba mundur. Terus dia bilang, "Saya kok merinding deket situ." Pas Lala lihat belakang ada si sosok ini. Kunti itu pas baik-baiknya tuh. Berarti baiknya itu adalah ada maunya. Apa? Maksudnya baiknya si Kunti itu adalah pada waktu orang ngomel ke ente, dibikin gak kedengeran gitu omelannya. Bukan, tapi kayak akunya tuh ini, misalkan ini pintu nih ya kan, aku buka pintu, dia lagi ngoceh-ngoceh tiba-tiba mundur kayak ngedeket Lala tuh merinding gitu, takut. Dia takut, gak berani. Padahal Lala baru bangun tidur gitu kan. Mungkin karena dengan posisi lu bangun tidur itu kali, jadi dia takut. Iya nggak sih? Iya kan? Mungkin karena dengan posisi lu bangun tidur itu, lu belum bercermin, dia makanya takut. Ya Tuhan. Ya kan? Makanya dia mundur kali. Ya kan, kita ambil logikanya dulu gitu maksudnya.
Tapi pas Lala nengok sih ada sosok gitu si Surti. Dia ngasih merinding-merinding gitu. Cuman ya cerita singkatnya dah, mungkin orang kalau nonton nggak ada horor-horornya atau apa kali. Cuman ini lebih ke emosional sih mainnya, bukan ke ini. Jadi kena mental banget gitu bawaannya. Oke, kita hargai Lala ya dengan apa kasus dia ini gitu. Memang lebih masuk, memang ada gangguan goibnya, cuman gangguan goibnya ini lebih mengarah kepada bisa kena mentalnya Fisik, juga ya, fisik kena juga. mental, kena psikologinya si Lala juga gitu, karena ini berhubungan dengan pasangannya gitu. Nah, oke, kita akan lanjut yang satunya lagi nih, siapa Lala, karena Lala ini juga pernah cerita ke kita bahwasanya Lala ini rumahnya itu pernah dikirimin ular ya. Iya. Sosok ular, jin yang berbentuk ular, sampai mengganggu rumah katanya, sampai akhirnya ularnya itu dibawa ke teman gitu ya. Nah itu bagaimana kok bisa ada ular di rumah itu? Emang rumahnya dekat hutan? Enggak, tapi bekas hutan karet dulunya katanya. Oh oke. Gitu. Nah cuman ini apa pas ditelusurin ada yang nggak suka katanya. Kenapa kok ada yang nggak suka? Emang siapa ke orang tua kah, ke ente kah, apa gimana? Pengen ngejatohnya sih ke bapak, pengen ngeituin bapak. Cuman dia tuh nyari dulu nih orang yang jauh katanya, yang jauh dari keluarga, ternyata Lala. Nah terus yang bikin kagetnya itu pas tahun 2015 kerja aja nggak fokus kan, nggak fokus kerja, pengen cepet-cepet pulang. Ya udah akhirnya jam 3:30 tuh beres-beres pulang, nyampe rumah ternyata udah ada bapak duluan, lagi ngebenerin ini nih apa ubin keramik itu dari ruang tamu sampai ruang TV tuh keangkat, jadi kayak itu kan udah bertahun-tahun dalamnya ada tanah kuburan keluar gitu, masih segar gitu. Ada tanah, tahu dari mana tuh tanah kuburan? Kan dikerok bapak. Sedangkan kalau semen pasti udah nggak ini dong di bawah. Oh jadi itu mestinya semen ya, tiba-tiba di antara retakan itu ada tanah gitu maksudnya. Keluar, jadi kayak ibaratnya kayak ada orang ngegedor dari bawah dan itu berantakan keluar gitu. Tapi itu bukan semen, tanah. Jadi kayak yang bikin kagetnya tuh mama tuh bilang kayak bunyi petasan dari ruang tamu sampai ruang TV tuh mama ngerasa mama kira gempa soalnya geter kata mama gitu. Kayak tok 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 itu ternyata pas lihat keramiknya pecah. Terus banyak ya itu yang pasir-pasir tanah ya. Tanah warnanya tanah liat gitu, warna apa sih itu, marun gitu ya, apa merah bata ya. Tanahnya warna kayak gitu. Nah dari situ terus ada terakhir ada ular di kaca cermin kecil melingkar itu. Melingkar di atas pagar. Nah, enggak. Tahu, berarti lo angkatan lama ya tahu bercandaan itu ya. Udah tua lo berarti. Lawas. Bercandaan lawas itu, ular melingkar-lingkar di atas pagar. Dasar orang tua lo. Baca. Iya sama lah, kita seumuran semua. Oke. Oke, jadi waktu itu sempat melingkar-lingkar di mana? Ya, di cermin itu. Di cermin. Cuman kalau dari penglihatan Lala itu ada kuncinya. Jadi kayak bapak tuh entah sesuatu apa, jadi biar kiriman atau apa tuh kuncinya di situ gitu. Ada kunci, maksudnya kunci apa maksudnya? Gaib. Oh, kunci gaib. Kunci gaib. Yang bikinin waktu itu siapa? Bapak. Oh, bapak yang bikinin. Cuman Lala nggak paham, cuman Neng ambilin lem Aibon gitu. Tempelin doang, ternyata ada sesuatunya gitu. Bapak diapain nggak ngerti. Terus lem Aibonnya lu hisap? Enggak lah. Lem dong gue. Oke, setelah ularnya datang dia melingkar-lingkar di cermin gitu ya. Terus langsung ditangkep bapak, masukin ke botol, dilihat, udah bawa ke Jakarta. Ularnya gede ya? Ini segagang ini nih, segagang. Oh ya sedang lah ya, masih termasuk sedang lah. Tapi nggak terlalu panjang kayaknya kalau kelihatan kalau bisa masuk ke botol mah. Segini kali ya. Iya nggak terlalu panjang itu berarti. Berarti masih ular kecil itu. Ya cuman logikanya kalau emang dari kamar mandi atau dari toilet pasti kan ada bekas jalan di tembok dong. Kayak jejaknya dia basah gitu. Itu nggak ada. Dan udah langsung posisinya kayak orang, kayak apa sih, kayak binatang yang udah kelem gitu, nggak bisa kemana-mana, tetap di lingkaran itu.
Nah, akhirnya lu bawa ke Jakarta, ular tersebut kasih ke teman. Terus teman tanggapannya gimana? Teman itu bisa juga. Jadi awalnya kayak, ih di rumah gua ada yang ini nih, coba bawa sini ke Jakarta. Pas dilihat temen ada yang paham juga, katanya iya ini mah kiriman, katanya gitu. Ularnya diapain? Gak tahu, mungkin dipiara kali sama dia. Ular kiriman dipiara? Gak tahu, dari situ langsung kayak kita nggak kontekan sama orang itu lagi. Tapi temen mungkin akunya ganti nomor kali, enggak ini. Yang kayak gitu ya yang temen ya? gue agak bingung, gue agak bingung dengan definisi teman gitu. Kemana soalnya ada juga tuh yang ngomong siapa Irfan ya? Kenapa itu? Kalau perlu doang itu baru datang. Gue mah kayak itu teman katanya. Kayak gitu emang teman ya? Gue emang kayak gitu namanya teman ya? Oke. Mungkin sampai di sini dulu tadi cerita-cerita tentang pengalaman mistisnya Mbak Lala gitu kan. Karena memang tadi memang agak sedikit ini ya, emosional ya. Jadi di situ ya, di situ. Dan juga tadi ada juga tentang bapak yang dikirimin ular gitu ya. Kirimin ular jin katanya gitu. Cuman tetap semua akan kita kembalikan ke Allah Subhanahu wa taala. Semua itu sudah skenario Allah. Gitu, kita cukup menjalaninya saja gitu kan. Dan bagi teman-teman semua, ini cerita nyata dari Mbak Lala gitu ya. Yang mau percaya silakan, yang tidak ya kita juga tidak memaksa ya. Karena kita ngomong apa adanya gitu. Karena kalau di sini saya selalu mengedepankan real, kejujuran, karena saya selalu mengajarkan dan selalu berbicara, maksudnya mengantisipasi buat teman-teman bintang tamu kita, bahwasanya ingat apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan itu akan kita pertanggungjawabkan semua di akhirat. Walaupun itu sekecil apapun itu akan kita pertanggungjawab di akhirat. Oke? Thank you teman-teman semua sudah nonton dan saksikan di video-video kita selanjutnya. See you, bye-bye. Ki, jadi Jumatan gak Ki? Ya, jadilah, ayolah. Ayo Ki. Ntar ya. Itu apaan Ki? Kok wanginya enak banget sih? Ini minyak kasturi. Ini minyak Arab ibadah. Nah, minyak kasturi ini minyak yang paling disukai Rasulullah dari hadis riwayat Muslim. Nah, ini minyak ini juga non alkohol dan insya Allah halal dan juga kualitasnya bagus nih. Nah, saya minta dong Ki. Beli dong, nih belinya di sini nih. Nih ya, nih ada di Bukalapak, di Shopee ya, di Tokopedia nih. Ketik aja minyak Arab ibadah nih, tuh banyak tuh pilihannya. Banyak juga ya, Iya.